Pagi itu, aku sedang mengganti sprei yang mulai pudar warnanya, ketika suara ketukan keras terdengar di pintu. Bukan ketukan sopan tamu, tapi ketukan yang membuat jantung langsung meloncat ke tenggorokan. Ketika ku buka, 2 orang berdiri di depan kontrakan kecilku. Satu perempuan berkerudung dengan map tebal di tangan. Satu laki-laki berjaket dengan tatapan tajam. Mereka menyebut namaku lengkap, lalu berkata tenang tapi dingin, bahwa mereka datang untuk menagih hutang atas namaku sebagai penjamin. Padahal aku tidak pernah menandatangani apapun. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe, agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Dina. Ibu rumah tangga biasa, tinggal di kontrakan petak di ujung gang sempit, dengan lantai keramik yang sudah banyak retak dan dinding yang mengelupas di beberapa sudut. Suamiku, Randy, bekerja sebagai pegawai gudang di sebuah toko bangunan. Gajinya pas-pasan, cukup untuk bayar kontrakan, listrik, air, dan kebutuhan dasar. Kadang masih harus menghela napas panjang kalau tiba-tiba ada tagihan sekolah atau gas habis di saat yang sama. Satu-satunya hiburan yang kupunya selain menonton sinetron murahan di televisi tua adalah ikut arisan ibu-ibu di lingkungan. Di sana, setidaknya aku merasa punya teman ngobrol, teman tertawa, dan tempat melupakan sejenak tumpukan piring di dapur. Salah satu yang paling dekat denganku di arisan itu namanya Rina. Perempuan dengan senyum lebar dan lipstik yang selalu sedikit terlalu merah untuk ukuran geng kecil ini. Ia selalu datang dengan cerita, selalu paling ramai kalau sedang kumpul. Dari awal, ia sering curhat soal hutang. Hutang ke koperasi, hutang ke tetangga, hutang arisan yang belum lunas, hutang yang katanya ditinggalkan mantan suaminya. Setiap pertemuan, ada saja versi baru dari kisah susah hidupnya. Aku yang sejak kecil diajarkan untuk kasihan pada orang yang lebih sulit, selalu menjadi pendengar paling sabar. Ketika ibu-ibu lain mulai jengah mendengar keluhannya, aku masih mau duduk di sampingnya, mengangguk, menepuk punggungnya pelan. "Kamu tuh baik banget, Din," katanya suatu kali sambil mengusap sudut matanya dengan tisu. Aku sering bilang ke orang-orang, di hidup aku ini masih ada satu orang yang tidak akan ninggalin aku, kamu. Saat itu, aku mengira itu hanya kalimat manis orang yang lagi rapuh. Aku tidak pernah menyangka, suatu hari kalimat itu akan berubah menjadi senjata. Kembali ke pagi itu, di depan pintu kontrakan, aku menatap 2 orang yang tanpa basa-basi menyebut angka hutang yang nominalnya membuat kakiku lemas. Mereka bilang, Rina sudah menunggak beberapa bulan, dan ketika ditanya siapa penjaminnya, ia menyebut namaku. "Katanya Ibu Dina ini kakak angkatnya," kata perempuan berkerudung itu sambil membuka map. "Selama ini, kalau Rina susah, ibu yang bantu. Jadi kantor mencatat ibu sebagai penjamin. Kami kesini baik-baik dulu, minta kesediaan ibu bantu menyelesaikan tunggakan." "Maaf Bu," suaraku bergetar. "Saya bahkan tidak tahu alamat kantor ibu sebelum ini. Saya tidak pernah tanda tangan apa-apa." Laki-laki di sampingnya menyela. "Tanda tangan atau tidak, nama ibu sudah tercantum di berkas sebagai penjamin. Ini fotokopinya." Ia mengeluarkan selembar kertas, menyorongkannya ke arahku. Di sana tertera nama lengkapku, alamat kontrakan, nomor ponselku. Di bagian bawah ada tanda tangan yang mirip milikku, tapi bukan milikku. Sedikit terlalu bulat, sedikit terlalu rapi. Sejenak, kepala rasanya berputar. Di belakangku, dari dalam rumah, anakku, Adit, mengintip dari balik pintu kamar. Matanya yang masih polos menatap 2 orang asing itu dengan rasa ingin tahu dan takut bercampur. Beberapa tetangga yang sedang menyapu di depan rumah mereka ikut melambatkan gerakan, pura-pura sibuk tapi jelas sedang memperhatikan. Kalau Rina belum bisa bayar,
Kami diberi pengertian bahwa Ibu Dina orangnya bertanggung jawab dan tidak akan lari. Lanjut perempuan itu. Begitu katanya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari jumlah hutang yang mereka sebut. Rina, perempuan yang sering duduk di sampingku sambil meminjam bahu untuk menangis, memakai namaku untuk menenangkan para krediturnya. Bukan sebagai saksi, bukan sebagai teman yang sekadar disebut, tapi sebagai tameng. Bu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa, ulangku, mencoba memegang ujung pintu agar tanganku tidak gemetar. Selama ini saya hanya teman arisan. Dia memang sering curhat soal hutang, tapi saya tidak pernah mengizinkan nama saya dipakai. Laki-laki itu mengangkat bahu, nada suaranya dingin. Kami tidak urus soal hubungan pribadi, Bu. Di kertas tertulis nama Ibu. Kalau Rina menghilang atau tidak sanggup membayar, kantor akan kejar nama yang tertulis sebagai jaminan. Kalau tidak selesai baik-baik, nanti namanya bisa masuk daftar hitam. Susah kalau mau urus kredit apapun ke depannya. Kata daftar hitam membuatku menelan ludah. Rumah ini memang kontrakan. Gaji suamiku juga tidak seberapa. Tapi nama bersih adalah satu-satunya modal yang kami punya. Kami selalu berusaha bayar listrik tepat waktu. Tidak berhutang di warung terlalu lama. Menjaga agar tidak ada yang bisa bilang kami kabur dari tanggung jawab. Sekarang, tanpa ku ketahui, namaku memainkan peran di panggung yang tidak pernah kusetujui. Berapa hari waktu yang saya punya? Tanyaku akhirnya, mencoba bertahan di tengah rasa panik. Kami kasih waktu beberapa hari, jawab perempuan itu sedikit melunak. Tapi mohon ada itikat. Minimal kabari kami kapan bisa ada pembayaran. Atau pastikan Rina datang menemui kami. Jangan sampai kami harus datang lagi dengan cara yang lebih tegas. Setelah mereka pergi, telapak tanganku masih dingin. Aku menutup pintu pelan, bersandar pada kayu yang sudah mulai lapuk, mencoba mengatur napas. Adit mendekat, menarik ujung bajuku. Bu, tadi itu siapa? Mereka marah sama kita. Aku memaksakan senyum. Bukan marah sama kita, nak. Mereka cari orang lain, tapi namanya pakai punya ibu. Anak kecil itu mengerutkan kening, jelas tidak mengerti. Nama ibu dipakai orang, pertanyaan polosnya membuat dadaku terasa semakin sesak. Siang itu, saat Randy pulang kerja dengan seragam penuh debu semen, aku menceritakan semuanya. Dari kedatangan penagih sampai berkas dengan namaku sebagai penjamin. Wajahnya memerah, bukan karena lelah, tapi karena marah yang ia tahan. Aku sudah bilang, Din, suaranya meninggi. Dari awal aku sudah bilang, jangan terlalu percaya sama orang arisan. Jangan sembarang pinjamkan apapun, apalagi nama. Sekarang lihat, nama kamu dipakai, tanda tangan kamu dipalsukan, dan yang ke rumah kita siapa? Mereka, bukan dia. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Aku tidak pernah kasih KTP, Mas. Aku cuma pernah kirim foto KTP waktu daftar bantuan sembako. Itu pun ke grup ibu-ibu. Rina yang bantu kirim karena katanya dia lebih paham. Aku juga tidak pernah tanda tangan apapun di depan orang kantor. Randy menepuk dahinya dengan telapak tangan. Ya Allah, Din. Kamu itu terlalu baik sampai bodoh. Orang kalau sudah kepepet hutang, mereka bisa pakai cara apa saja. Sekarang gini, kalau nama kamu sudah tercatat, mereka tidak peduli kamu tahu atau tidak. Yang mereka tahu, ada huruf-huruf di kertas yang bisa mereka kejar. Kata-katanya perih, tapi juga ada kebenaran yang tidak bisa kutolak. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi dan Adit tertidur, aku duduk di lantai ruang tamu dengan berkas fotokopi hutang di tangan. Di atas kertas, huruf-huruf yang membentuk namaku terasa asing, seolah bukan lagi milik seseorang yang sedang duduk di kontrakan kecil, tapi milik tokoh fiktif yang bisa dipinjam siapa saja untuk menenangkan para kreditur. Di sudut kertas, tanda tangan palsu itu mengolok-olokku. Di detik itu, aku tahu satu hal. Jika selama ini aku berpikir masalah hutang Rina hanya membawa lelah di telingaku, ternyata aku salah. Masalah itu sudah merayap masuk ke sesuatu yang selama ini paling kujaga,
namaku. Dan ketika seseorang berani menjual namaku tanpa izin, aku tidak lagi bisa hanya mengelus punggung sambil berkata sabar. Keesokan harinya, aku datang ke pertemuan arisan dengan dada yang rasanya penuh batu. Biasanya, hari arisan adalah hari yang kutunggu-tunggu. Ada alasan untuk pakai baju yang sedikit lebih rapi, pakai bedak tipis, dan meninggalkan panci di dapur sebentar. Tapi hari itu, langkahku berat. Bukan karena malas ketemu ibu-ibu, tapi karena di salah satu wajah yang akan kutemui, tersembunyi tanda tangan palsu yang ikut mencatut namaku. Pertemuan diadakan di rumah Bu RT, seperti biasa. Karpet digelar, piring kue basah dan kering tersusun di meja. Suara tawa perempuan-perempuan memenuhi ruang tamu. Aroma gorengan dan teh manis bercampur jadi sesuatu yang dulu menenangkan. Rina sudah ada di sana, duduk di pojok, mengenakan baju bermotif bunga dan jilbab baru yang sepertinya bukan dari pasar loak. Bibirnya merah, kukunya dicat tipis. Saat matanya bertemu mataku, ia tersenyum lebar seolah tidak ada apa-apa. "Din," serunya, melambaikan tangan. "Sini, duduk sama aku. Kok baru datang?" Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya dengan hati-hati. "Maaf, tadi ada tamu," jawabku datar. "Tamu penting." Ia tertawa, tidak menangkap nada dalam suaraku. "Wah, jangan-jangan penagih utang kayak aku," candanya. Disambut tawa beberapa ibu di sekitar yang sudah terbiasa mendengar kisah dramanya soal hutang. Kata-kata itu membuatku ingin tertawa sarkastik. Kalau saja mereka tahu, sebagian dari penagih itu datang bukan hanya karena namanya, tapi juga karena namaku yang ia seret ikut. "Rin," panggilku pelan, menatapnya. "Kemarin ada orang koperasi datang ke rumah." Rina berhenti tertawa sesaat, tapi cepat-cepat memasang wajah polos. "Serius? Aduh, maaf ya, salah alamat kali. Harusnya ke rumah aku." "Tidak salah alamat," potongku. "Mereka datang ke rumahku karena namaku tertulis sebagai penjamin hutangmu." Di sekeliling, beberapa ibu berhenti mengobrol, telinganya otomatis ikut menyimak. Rina tertawa lagi, tapi terdengar kaku. "Ya ampun, mungkin itu salah paham. Aku cuma bilang sama mereka, kalau kamu orangnya baik, tidak akan biarkan aku ditagih sendirian. Mereka mungkin menerjemahkan beda." Salah pahamnya kok bisa sampai ada fotokopi formulir dengan namaku lengkap, alamatku, nomor ponselku, dan tanda tangan yang mirip punyaku tapi bukan. Tanyaku, kali ini tanpa basa-basi. Kulihat kilatan panik singkat di matanya sebelum ia kembali memainkan peran. "Dina, kamu tahu sendiri kondisiku. Waktu itu aku terjepit. Mereka tidak mau lepasin pinjaman kalau tidak ada nama orang yang bisa dipercaya. Aku kan panik. Aku bilang saja, aku punya teman baik yang tidak akan tinggal diam kalau aku kesusahan. Aku tidak sangka mereka tulis nama kamu resmi begitu." Ia memegang tanganku, meremasnya. "Aku salah, Din. Tapi kamu kan tahu, aku tidak punya siapa-siapa. Kamu saja yang selama ini mau dengar aku." Ada ibu-ibu yang menghela napas simpati, yang lain menggeleng-geleng. Rina memang pandai membungkus kesalahannya dengan air mata. Malam-malam panjang di rumah kontrakan, aku sering mendengar kisahnya yang sama. Ditinggal suami, diancam penagih, orang tua sakit, usaha gagal. Kisah-kisah itu dulu membuatku kasihan. Sekarang, semuanya terasa seperti skenario yang sudah sering ia pakai. Hanya kali ini aku yang diberi peran tanpa persetujuan. "Rin, kasihan atau tidak, itu urusan lain," kataku pelan tapi tegas. "Yang kupertanyakan sekarang, sejak kapan kamu merasa boleh menjual namaku untuk menenangkan krediturmu?" Ia melepaskan tanganku. Ekspresi wajahnya berubah dari sedih ke defensif. "Kamu kok ngomongnya gitu sih, Din? Kamu tahu aku lagi terjepit, tapi bukannya bantu, kamu malah serang aku di depan orang banyak. Kamu tega ya lihat, aku didatangi penagih, sendirian. Kamu pikir kalau mereka tidak tenang karena ada nama kamu, mereka bakal lepasin aku. Aku ini cuma cari nafas." "Aku juga butuh nafas,"
balasku. Dan nafas keluargaku sekarang ikut sesak karena namaku kamu taruh di kertas, yang aku bahkan tidak tahu kapan kamu isi. Bu RT yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya angkat suara. Ini apa sebenarnya sih? Kalau cuma salah paham, ayo dibicarakan baik-baik. Jangan sampai arisan jadi pecah karena urusan hutang di luar. Ini bukan cuma salah paham, Bu. Jelasku menoleh ke arahnya. Ini soal namaku dipakai sebagai penjamin tanpa sepengetahuanku. Kalau salah paham, tidak akan ada tanda tangan palsu di formulir. Rina memutar bola mata. Jelas mulai merasa terpojok. Ya Allah, Dina, kamu ini lebay amat sih. Aku cuma sebut nama kamu sebagai orang yang bisa dihubungi kalau aku susah. Itu juga karena aku percaya sama kamu. Bukan berarti kamu harus bayar hutangku. Kreditur saja kadang lebay kalau ngomong. Kamu kok ikut-ikut lebay? Kata-kata itu membuat beberapa ibu manggut-manggut seolah bisa mengerti. Di dalam ada luka lain yang terbuka. Ternyata di balik kalimat, kamu itu baik banget, Din. Tersimpan keyakinan bahwa kebaikanku bisa diperas tanpa batas. Lalu disalahkan kalau akhirnya aku menarik diri. Pertemuan arisan berjalan canggung setelah itu. Uang diundi, nama disebut nama. Giliran siapa dapat arisan hari ini menjadi perhatian sesaat. Lalu kembali jatuh ke bisik-bisik pelan tentang percakapan barusan. Aku hanya diam, menelan semua rasa tidak enak. Karena tahu ini baru permulaan. 2 hari kemudian, ketukan di pintu itu terdengar lagi. Kali ini bukan 2 orang, tapi 3. 2 perempuan berkerudung dengan map. 1 laki-laki yang kukenali sebagai petugas lapangan dari lembaga pinjaman lain, yang logonya sering kulihat di poster pinggir jalan. Maaf Bu Dina, kata salah satu dari mereka. Kami dari lembaga berbeda. Kami mendapat informasi bahwa ibu penjamin atas pinjaman Bu Rina untuk modal usaha kecil. Sudah beberapa kali menunggak, jadi kami ke sini. Kepalaku bergetar. Penjamin lagi? Tanyaku hampir tidak percaya. Mereka mengangguk. Di sini tertulis jelas nama dan alamat ibu. Kami juga diberi nomor ponsel suami ibu. Katanya, kalau Rina belum bisa bayar, ibu akan bantu. Sebab ibu orang yang sangat dipercaya di lingkungan. Kami paham ini urusan internal kalian. Tapi kantor tetap harus tagih sesuai berkas. Aku tertawa. Kali ini bukan karena lucu, tetapi karena rasanya kalau aku tidak tertawa, aku akan menjerit. Di sudut gang, kulihat beberapa tetangga pura-pura menjemur baju, padahal jelas sedang menajamkan telinga. Sore itu, setelah penagih pergi dengan wajah kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang mereka mau, aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut. Randy berjalan mondar-mandir seperti singa yang dikurung. Ini sudah keterlaluan, katanya geram. 1 lembaga bisa aku pikir salah paham. 2 lembaga berarti pola. Kamu sadar? Tidak, Din. Nama kamu sedang dijadikan jaminan hidup orang lain tanpa sepersetujuanmu. Dan kalau mereka kompak, nama kamu bisa hancur di semua tempat. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata panas. Aku sadar, Mas. Terlalu sadar. Dan aku tidak mau tunggu sampai nama kita masuk daftar hitam di tempat yang nanti kita sendiri butuh. Randy berhenti, menatapku. Mau bagaimana? Kita bayar? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak akan bayar 1 rupiah pun untuk hutang yang bukan atas namaku. Jawabku mantap. Tapi aku juga tidak akan diam hanya dengan bilang, saya tidak tahu ke setiap penagih yang datang. Aku akan cari tahu seberapa jauh namaku sudah dijual. Malam itu, ketika Adit sudah tertidur, aku mengambil kertas-kertas tagihan yang mereka tinggalkan. Ada nama lembaga, alamat kantor, nomor telepon. Aku menulis semuanya di buku catatan bekas daftar belanja. Di halaman pertama, kutulis sebuah kalimat kecil yang lahir dari marah dan lelah bercampur. Kalau Rina berani memakai namaku untuk menenangkan para krediturnya, aku akan memakai kebenaran untuk menghancurkan tenang yang ia bangun di atas kebohongan. Untuk pertama kalinya sejak kenal Rina,
Aku tidak lagi merasa kasihan. Yang tersisa hanya satu. Tekad untuk mengembalikan namaku dari tangan orang yang menjadikannya alat tawar-menawar di meja hutang piutang. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk tidak lagi hanya duduk di rumah menunggu ketukan pintu. Aku yang datang menghampiri. Dengan bermodalkan alamat di kertas tagihan dan ongkos angkot yang kusisihkan dari uang belanja, aku pergi ke kantor koperasi yang pertama kali mengirim penagih ke rumah. Kantornya kecil, berada di ruko 2 lantai di pinggir jalan raya, dengan spanduk kusam bertuliskan, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Di dalam, udara bercampur bau kertas, tinta, dan kopi hitam. Seorang perempuan muda di balik meja menyambutku dengan senyum formal. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" tanyanya. Aku menghela napas, mencoba terdengar setenang mungkin. "Kemarin ada petugas dari sini datang ke rumah saya. Mereka bilang, saya penjamin hutang atas nama Rina. Saya ingin lihat berkas yang mencantumkan nama saya." Perempuan itu tampak sedikit terkejut, tapi tetap mempertahankan senyumnya. "Baik, Bu. Boleh saya tahu nama lengkap dan nomor KTP-nya?" Aku menyebutkan namaku, kemudian mengeluarkan fotokopi KTP dari dompet. Sambil ia mencari di komputer, jantungku berdegup kencang, seolah menunggu vonis. Beberapa menit kemudian, ia mengangguk. "Iya, Bu, ada. Nama ibu tercatat sebagai penjamin untuk pinjaman atas nama Rina. Pinjamannya untuk keperluan modal usaha kuliner kecil-kecilan. Begitu tulisannya." "Boleh saya lihat berkas lengkapnya?" pintaku. Ia ragu sejenak, lalu berdiri dan masuk ke ruangan belakang. Tidak lama kemudian, ia kembali sambil membawa map biru. Dari sana ia mengeluarkan beberapa lembar kertas, meletakkannya di hadapanku. Dan di sana, sekali lagi, aku melihat namaku, ditulis rapi di kolom penjamin, lengkap dengan alamat kontrakan dan nomor ponselku. Di bawahnya, ada tanda tangan yang berusaha meniru caraku menulis, tapi terlalu sempurna untuk benar-benar milikku. "Siapa yang menyerahkan formulir ini?" tanyaku, menatap perempuan itu. "Seingat kami, Bu Rina yang datang sendiri," jawabnya. "Waktu itu kami minta nomor kontak penjamin juga, dan beliau langsung menyebut nama ibu. Katanya, ibu sudah tahu dan siap membantu kalau nanti ada masalah pembayaran." "Ada tidak?" Aku menahan napas. "Rekaman CCTV atau formulir awal sebelum diketik?" Ia tampak bingung. "Untuk CCTV, kami tidak menyimpan sampai sejauh itu, Bu. Tapi formulir awalnya ini." Ia menarik selembar kertas lain, tulisan tangan yang lebih berantakan. Di sana, lagi-lagi, namaku ditulis dengan huruf tergesa. Nomor ponselku benar, tapi di kolom tanda tangan, hanya tertulis, "Diwakilkan." "Diwakilkan sama siapa?" tanyaku. Suara mulai bergetar. Perempuan itu membaca ulang. "Oleh peminjam, Bu. Artinya, Bu Rina yang menandatangani atas nama penjamin." Aku tertawa pendek, hambar. "Jadi kalian menerima tanda tangan orang yang bukan penjamin sebagai perwakilan sah?" Ia tampak tidak nyaman. "Memang seharusnya penjamin hadir sendiri, Bu. Tapi waktu itu kondisinya darurat," katanya. Sudah dekat jam tutup dan beliau bilang penjamin tidak bisa datang karena harus jaga anak. "Jujur, ini kesalahan kami juga." Kata-kata "kesalahan kami juga" itu kutangkap baik-baik. "Boleh saya minta fotokopi semua berkas ini?" tanyaku. "Termasuk formulir tulisan tangan dan bukti tanda tangan itu?" Perempuan itu ragu. "Biasanya tidak, Bu. Ini dokumen internal." Aku menatapnya, mencoba memasukkan semua lelah dan marahku ke dalam pandanganku. "Nama saya ada di sana. Kalian sudah datang ke rumah saya dengan menyebut saya penjamin. Saya tidak punya niat mengacaukan kerja kalian, tapi saya berhak punya salinan atas dokumen yang mencantumkan nama saya tanpa izin. Kalau saya mau ambil jalur hukum, kalian juga akan diminta tunjukkan ini, bukan?" Ia menghela napas panjang, lalu akhirnya mengangguk. "Baik, Bu. Saya fotokopi ya. Tapi tolong jangan salahkan petugas lapangan. Mereka cuma jalankan tugas."
Yang saya salahkan adalah orang yang menulis namaku dan orang yang menerima tulisan itu tanpa memastikan aku setuju. Jawabku pelan. Dari koperasi itu, aku melanjutkan ke lembaga kedua, yang kantornya lebih besar dan lebih profesional. Prosesnya hampir sama. Nomorku tercatat sebagai penjamin. Namaku dipakai tanpa kehadiranku. Di salah satu tempat, petugas bahkan berkata, "Bu Rina ini memang selalu bawa-bawa nama ibu kalau ditagih." Katanya, ibu itu sudah seperti kakak sendiri. Tidak mungkin tidak bantu. Kata-kata itu membuatku mual. Selama ini, ketika ia memelukku sambil menangis di teras rumahnya, berulang kali berkata, "Cuma kamu yang aku punya." Ternyata di belakang, frasa itu berubah menjadi, "Cuma nama kamu yang bisa aku jual." Sore itu, aku pulang dengan tas berisi fotokopi berkas, catatan tanggal, dan beberapa nomor kontak petugas yang bersedia menjadi saksi jika suatu hari diperlukan. Randy menatap semua kertas yang kuletakkan di meja dengan rahang mengeras. "Ini sudah bukan lagi soal hutang, Din," katanya lirih. "Ini penipuan. Ini pemalsuan tanda tangan. Nama kamu dipakai sebagai alat tawar tanpa izin." "Aku tahu," jawabku pelan. "Dan aku tidak mau lagi cuma jadi korban yang bilang tidak tahu sambil menangis di rumah. Rina harus tahu, dia tidak bisa sembarang memakai nama orang seenaknya." "Mau kamu apa?" tanya Randy. "Laporkan ke polisi. Itu bisa panjang, Din. Kita harus siap kalau keluarga dan tetangga bilang kamu jahat, tidak punya hati." Aku memandang kertas-kertas itu lama-lama. Laporkan ke polisi adalah pilihan. Tapi aku juga tahu, di dunia kami yang sempit, kabar Dina melaporkan temannya sendiri akan lebih cepat menyebar daripada penjelasan hukumnya. "Aku belum tahu sampai sejauh itu," jawabku jujur. "Tapi yang jelas, aku mau bersihkan namaku dulu di depan semua orang yang selama ini percaya kalau aku penjamin hutangnya. Arisan, tetangga, kreditur. Kalau mereka berani percaya pada janji Rina pakai namaku sebagai jaminan, mereka juga harus berani dengar langsung dari mulutku bahwa aku tidak pernah mengizinkannya." Malam itu, aku mengirim pesan ke grup arisan. Singkat saja. Aku minta agar pertemuan berikutnya tidak hanya arisan biasa, tapi juga ada waktu sebentar untuk membahas sesuatu yang penting menyangkut namaku. Beberapa ibu merespons dengan emotikon kaget, beberapa dengan stiker mengangguk. Rina diam. Di layar ponsel, namanya tertulis tanpa jejak aktivitas. Seperti seseorang yang menahan napas sebelum badai. 2 hari sebelum pertemuan, aku mendapat kabar dari Nia, teman arisan lain yang kadang suka bercerita hal-hal di balik layar. "Din, aku dengar Rina ngomong ke beberapa orang," tulisnya lewat chat. "Katanya kamu marah-marah karena namamu dipakai sedikit saja buat jadi penenang ke penagih. Dia bilang, kamu dulu janji akan selalu bantu, tapi sekarang lepas tangan dan mau permalukan dia di depan arisan. Hati-hati ya, dia lagi mainin posisi korban." Aku menatap layar ponsel, tersenyum getir. "Biarkan saja," balasku. "Kalau selama ini ceritanya dia yang paling sering didengar, sudah waktunya orang lain dengar cerita versi orang yang namanya dipakai." Malam sebelum hari arisan, aku mempersiapkan semuanya. Berkas-berkas yang sudah difotokopi kususun rapi dalam map bening. Di halaman depan bukuku, aku menulis daftar singkat. Nama lembaga, jumlah hutang, tanggal, dan bagaimana namaku disebut. Bukan untuk menakut-nakuti diriku sendiri, tapi untuk mengingatkan bahwa ini bukan mimpi buruk yang bisa menghilang besok pagi. Ini nyata. Pagi hari H, ketika aku berdiri di depan cermin kecil yang menempel di belakang pintu kamar, aku melihat wajah yang tidak sepenuhnya ku kenal lagi. Ada garis lelah baru di sekitar mata, tapi juga ada sesuatu yang dulu jarang ada. Ketegasan. "Kamu yakin?" tanya Randy, berdiri di pintu kamar dengan tangan disilang di dada. "Yakin," jawabku tanpa ragu. "Kalau hari ini aku diam,
Besok-besok bukan cuma namaku yang dipakai. Bisa jadi mereka merasa bebas pakai nama kita untuk apa saja. Aku tidak mau hidup di kampung kecil dengan nama yang diperjualbelikan tanpa aku bersuara. Kalau nanti suasananya memanas, tanyanya lagi. Aku ada rekaman, ada bukti. Kalau mereka masih bilang aku lebay, itu urusan hati mereka dengan Allah, sahutku. Tugasku hanya menjelaskan dan menarik kembali nama yang seharusnya tidak pernah mereka genggam. Ketika aku melangkah keluar rumah, membawa map bening itu di tangan, aku tahu aku tidak hanya pergi ke arisan. Aku pergi ke semacam pengadilan kecil, di mana hakimnya adalah ibu-ibu yang selama ini hanya mendengar satu versi cerita. Kali ini, versi yang lain akan berdiri di tengah ruangan, membawa bukti dan meminta untuk didengar. Dan versi itu adalah aku. Pertemuan arisan kali ini diadakan di rumah Bu Lilis, ibu dua anak yang dapurnya selalu wangi kue kukus. Sejak aku melangkah masuk, aku bisa merasakan suasana yang berbeda. Bukan riuh hangat seperti biasa, tapi ada bisik-bisik yang cepat berhenti setiap kali aku melewati. Beberapa pasang mata melirik map bening di tanganku, lalu saling pandang. Di sudut ruangan, Rina duduk dengan jilbab bermotif baru dan baju tunik yang jelas tidak murah. Ia sibuk bercerita pada 2-3 ibu di sampingnya. Tertawa kecil, sesekali mengeluh soal penagih yang katanya tidak punya hati. Saat melihatku masuk, senyumnya mengeras sesaat sebelum ia paksa kembali mengembang. "Dina," panggilnya. Suaranya sengaja dibuat cerah. "Ayo sini, biar ramai di sini. Kita belum mulai nih." Aku menjawab dengan senyum tipis, lalu duduk agak berjarak. Map bening kuletakkan di pangkuan, jari-jariku menelusuri ujung plastiknya untuk menahan gemetar. Satu persatu, ibu-ibu lain datang. Salaman, duduk melingkar. Uang arisan mulai dikumpulkan, daftar hadir diedarkan. Bu Lilis sebagai tuan rumah bolak-balik ke dapur, menyajikan talam berisi risoles dan pastel. Di permukaan, semua tampak seperti pertemuan biasa. Di bawah permukaan, ada arus lain yang bergerak. Saat sesi setoran hampir selesai, Bu RT yang duduk di dekat pintu melirik ke arahku. "Sebelum kita undi nama penerima arisan hari ini," katanya. Suaranya cukup keras untuk mengalahkan suara televisi yang menyala pelan. "Dina tadi di grup bilang mau bicara soal sesuatu yang penting. Menurut aku, lebih baik kita dengar dulu. Biar kalau ada salah paham, bisa dibersihkan di sini, di depan semua, bukan di belakang." Semua kepala menoleh padaku. Ada yang tampak tertarik, ada yang tampak tidak nyaman. Rina mengangkat alis, menarik ujung jilbabnya dengan dramatis. "Iya, aku juga penasaran," katanya, tersenyum manis. "Supaya jelas, kamu marah sama aku karena apa, Din?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu duduk sedikit lebih tegak. "Terima kasih, Bu RT. Aku tidak akan lama. Aku cuma mau menyamakan satu hal. Selama ini, namaku dipakai untuk apa saja di luar pengetahuanku." Beberapa ibu saling pandang. Aku meraih map bening, mengeluarkan beberapa lembar kertas, meletakkannya di tengah lingkaran. "Beberapa hari lalu," lanjutku, "ada petugas dari koperasi dan lembaga pinjaman datang ke rumah. Mereka bilang, mereka tidak hanya menagih hutang atas nama Rina, tapi juga datang karena penjaminnya adalah aku. Namaku tertulis jelas di formulir." "Loh, itu kan urusan internal lembaga, Din." Sela Rina cepat. "Mereka kalau nagih suka lebay ke semua orang yang ada di kontak." Aku mengabaikan selaannya. Awalnya, aku pikir mungkin hanya salah paham. Sampai mereka menunjukkan kertas dengan namaku, alamat rumahku, nomor ponselku, lengkap dengan tanda tangan yang mirip punyaku tapi bukan. Di situ tertulis aku penjamin. Padahal, aku tidak pernah duduk di kantor itu. Tidak pernah pegang pulpen di atas kertas. Ini. Aku mengangkat satu lembar, memperlihatkannya kepada ibu-ibu yang duduk paling dekat. Mereka maju sedikit, membaca sekilas, alis mereka naik. "Dina, ini tanda tangan kamu bukan?" tanya Bu Lilis pelan. Aku menggeleng. "Tidak."
Huruf-hurufnya mungkin mirip, tapi ini bukan tanganku. Dan di formulir awalnya, di koperasi, ada tulisan diwakilkan oleh peminjam. Artinya, orang yang berhutang menandatangani atas nama penjamin tanpa penjamin tahu. Mata-mata mulai berpindah ke arah Rina. Wajahnya masih mencoba tenang, tapi jemarinya gelisah meremas ujung jilbab. "Din," katanya, tertawa hambar. "Kamu kan tahu aku ini panik. Waktu itu mepet banget. Mereka tidak mau cairin pinjaman kalau tidak ada nama orang yang bisa dipercaya. Aku cuma sebut kamu sebagai orang yang baik, tidak akan tinggal diam kalau aku kesusahan. Masalah tanda tangan itu mungkin inisiatif mereka, bukan aku." "Lucu ya, Rin," sahutku tenang. Soalnya di 3 tempat yang berbeda, ceritanya sama. Mereka semua bilang, "Kamu yang menyebut namaku sebagai penjamin." Bahkan di satu lembaga, petugasnya menyebut, "Bu Rina bilang Bu Dina ini kakak angkat yang pasti membantu." Kata-kata yang sama dengan yang sering kamu ucapkan di sini, di rumahku, di teras rumahmu. Beberapa ibu mulai berbisik. Nia, yang duduk di seberang, mengangguk pelan, memberi dukungan lewat tatapan. "Aku tidak datang ke sini untuk minta kalian kasihan padaku," lanjutku. "Aku datang supaya kalau nanti ada penagih lagi yang mengetuk pintu salah satu dari kalian, dengan menyebut namaku sebagai jaminan, kalian tahu bahwa aku tidak pernah memberi izin. Dan supaya kalian tahu, kalau Rina berani jual namaku untuk menenangkan krediturnya, dia juga harus berani dihadapkan dengan kebenaran di depan orang-orang yang selama ini mendengar curhatnya." "Kamu enak ya ngomong soal kebenaran." Suara Rina meninggi sedikit. "Kamu tidak merasakan jadi aku, dikejar-kejar hutang, tidak ada yang mau bantu. Kamu pikir semudah itu? Kamu sendiri, waktu aku curhat, bilang apa? Tenang Rin, selama aku ada, kamu tidak akan sendirian. Itu kan janji." Aku memandangnya lekat-lekat. "Aku janji akan menemani kamu sebagai teman. Mendengar, menenangkan. Bukan janji namaku boleh kau taruh di atas kertas hutang tanpa aku tahu. Janji untuk menemani bukan tiket untuk menjual identitasku." Bu RT mengangkat tangan, mencoba menengahi. "Rina, kamu memang pernah bilang ke kami, kamu tidak punya siapa-siapa selain Dina. Tapi jujur, aku baru tahu kalau kamu bawa-bawa nama Dina sampai ke kantor kredit." Rina memutar bola mata. "Bu, zaman sekarang kalau tidak bawa nama orang yang dipercaya, mana ada yang mau kasih pinjaman? Lagian, mereka tidak akan benar-benar kejar Dina kalau aku bayar. Ini cuma formalitas." Formalitas yang kemarin mengetuk pintu rumahku 2 kali dengan wajah marah. Potongku, nada suaraku meninggi sedikit untuk pertama kali. Formalitas yang mengancam nama keluargaku bisa masuk daftar hitam. Formalitas yang membuat anakku bertanya, "Kenapa ada orang datang menagih hutang yang bukan milik kita? Kalau bagimu semua itu formalitas, bagiku itu harga diri." Ruangan hening beberapa detik. Hanya suara sendok yang menyentuh piring di dapur terdengar samar. Di luar, terdengar suara motor lewat, tapi tidak ada yang memalingkan wajah dari lingkaran. Bu RT mencondongkan tubuh. "Rina, aku mau tanya jelas. Kamu pernah tidak bilang ke petugas-petugas itu bahwa Dina bersedia jadi penjamin?" Rina menghela napas dramatis, seolah lelah dengan kebodohan dunia. "Aku cuman bilang, kalau aku susah, aku punya teman baik. Mereka yang menafsirkan sendiri. Aku memang sebut nama Dina. Iya. Tapi aku tidak pernah bilang silakan kejar dia. Aku cuman..." "Rina," aku memotong, kali ini lebih tajam. Di formulir tertulis jelas. Penjamin, Dina, alamat sekian, nomor sekian. Kamu yang tulis. Kamu yang tanda tangan diwakilkan. Kamu berdiri di kantor itu, meminjam uang, sambil menyelipkan namaku sebagai payung. Kenapa kamu tidak tulis nama sendiri 2 kali saja, kalau memang begitu berani?" Beberapa ibu mengangguk kecil. Di mata mereka, aku bisa melihat sesuatu mulai bergeser. Selama ini, mereka mengenal Rina sebagai korban keadaan. Hari ini, mereka dipaksa melihat sisi lain. Orang yang ketika kepepet menjual nama orang lain.
Aku mau tanya ke ibu-ibu di sini, kataku, memutar pandangan mengelilingi ruangan. Siapa yang pernah dengar Rina bilang ke penagih atau orang luar, "Kalau saya susah, cari saja Dina, dia pasti bantu." Entah di depan kalian, di warung, di depan rumah. Ada hening sejenak. Lalu Nia mengangkat tangan pelan. "Aku pernah dengar," katanya lirih. Waktu ada orang yang datang ke warung tanya soal Rina, dia bilang, "Tenang aja, saya tinggal di komplek ini tidak sendiri. Ada Dina, dia saudara saya. Kalau saya ngilang, dia pasti tahu saya di mana." Waktu itu aku pikir bercanda saja. Ibu lain, Bu Lilis, ikut bicara. Aku juga pernah dengar sekilas. Waktu penagih jemputan datang ke sini, Rina bilang, "Kalau mau percaya, percaya sama Dina. Dia punya nama baik, tidak mungkin mau bantu penipu." Aku kira maksudnya cuma meyakinkan orang kalau dia bukan kabur. Rina memandang mereka dengan tatapan tidak percaya. "Kalian sekarang belain siapa sih?" serunya. "Aku selama ini curhat, kalian tahu aku lagi kepepet. Sedikit saja aku pakai nama teman sendiri, kalian seolah-olah aku kriminal besar." "Masalahnya," sahut Bu RT, suaranya tenang tapi tegas, "di kertas resmi, kamu mengubah sedikit itu jadi sangat banyak. Dan yang kamu pakai bukan hanya bahunya, tapi namanya. Nama orang kalau sudah masuk sistem, tidak bisa dibilang sedikit." Aku menarik napas, lalu mengambil satu berkas lagi dari map. Ini daftar dari 2 lembaga yang sudah kudatangi. Di sini tertulis jumlah hutang, jatuh tempo, dan catatan bahwa aku penjamin. Aku tidak akan bacakan nominalnya. Karena itu, urusanmu dengan mereka. Tapi aku akan jelaskan satu hal. Mulai hari ini, aku menarik namaku dari semua kesepakatan yang memakai namaku tanpa izin. Kalau ada lagi penagih yang datang ke salah satu dari kalian, dengan menyebut aku sebagai penjamin, kalian boleh langsung bilang, "Dina tidak pernah tanda tangan, Dina tidak pernah setuju." Mataku kembali menatap Rina. "Dan kamu Rina, mulai detik ini, kalau kamu masih sebut namaku di depan krediturmu, aku tidak akan cuma duduk di arisan bawa map lagi. Aku akan duduk di kantor polisi bawa semua ini." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi efeknya berputar seperti angin kencang di ruangan sempit. Beberapa ibu menelan ludah. Sebagian menyeruput teh, padahal gelas mereka sudah kosong. Rina memelototiku, bibirnya bergetar antara marah dan takut. "Kamu ancam aku, Din?" tanyanya, suaranya serak. "Tidak," jawabku tenang. "Ini bukan ancaman, ini batas." Bu RT menghela napas panjang. "Aku pikir sudah jelas sekarang," katanya. "Di depan kita semua, aku nyatakan, Dina bukan penjamin resmi hutang siapapun di sini, kecuali ada bukti tanda tangan dan kesepakatan langsung darinya. Kalau ada yang pakai namanya tanpa izin lagi, jangan kaget kalau yang dipanggil bukan hanya ke kantor koperasi, tapi ke kantor lain yang lebih serius." Ruangan kembali riuh oleh bisik-bisik. Tapi kali ini bukan tentang drama hidup Rina, melainkan tentang betapa beraninya Dina berdiri. Di tengah keramaian itu, aku tahu satu hal. Ketenangan palsu yang selama ini Rina bangun di atas namaku baru saja retak. Dan retakan pertama itu terjadi di ruang yang paling ingin ia jaga. Lingkaran ibu-ibu yang selama ini menjadi panggung air matanya. Setelah arisan bubar, ruangan itu tidak lagi terasa sama. Biasanya, usai undian dan makan kue, ibu-ibu masih duduk lama, membahas harga minyak, baju lebaran, atau sinetron semalam. Kali ini, banyak yang cepat-cepat pamit dengan alasan anak sekolah lah, suami pulang lah, jemuran belum diangkat. Aku tahu, alasan utama mereka pergi lebih cepat adalah karena kepala mereka penuh dengan apa yang baru saja terjadi. Rina tidak langsung pulang. Ia duduk di kursi plastik dekat pintu, mengemasi dompet dan ponselnya dengan gerakan kasar. Wajahnya merah, matanya berkilat marah. Saat aku melintas hendak pamit ke Bu Lilis, ia berdiri dan menghadangku di teras, tepat di samping jemuran handuk kecil. "Kamu senang sekarang?" Suaranya rendah, tapi racunnya jelas.
Kamu puas? Sudah bikin aku kelihatan jelek di depan semua orang? Aku menghela napas, menjaga suaraku tetap tenang. Aku tidak perlu bikin kamu kelihatan jelek, Rin. Kamu sendiri yang menulis namaku di atas kertas tanpa izin. Hari ini aku cuma putar cermin di depan kamu. Cermin apa? Ia mendekat, matanya tajam. Cermin orang munafik? Kamu pikir kamu siapa? Suci, kamu juga pernah pinjam uang ke aku. Ingat tidak? Waktu Adit mau masuk sekolah, kamu minta pinjaman kecil. Aku tidak pernah ribut, tidak pernah bawa-bawa namamu. Sekarang giliran aku susah, kamu tegah. Aku menatapnya, tidak bergeming. Waktu aku pinjam uang sama kamu, aku bayar sampai lunas. Tidak ada 1 rupiah pun yang menggantung. Dan aku tidak pernah sekalipun menjual nama kamu ke orang lain untuk membuat mereka percaya kalau aku akan bayar. Hutang dibayar dengan uang, bukan dengan reputasi orang lain. Rina mendengus. Reputasi. Kamu pikir namamu segitu berharganya? Dina, kita ini sama-sama ibu rumah tangga di gang sempit. Tidak ada yang peduli namamu di luar sana. Kalau tidak ada yang peduli, balasku pelan. Kreditur tidak akan datang 2 kali membawa kertas dengan namaku. Kalau namaku tidak berharga, kamu tidak akan repot-repot menulisnya di formulir untuk meyakinkan mereka. Jangan pura-pura sekarang seolah-olah namaku tidak ada nilainya, setelah kamu pakai nilainya untuk dapat uang. Kata-kata itu menghantam. Kulihat sedikit getar di rahangnya. Tapi bukannya mengalah, ia mengangkat dagu, bersikap lebih agresif. Kamu menang hari ini, katanya dingin. Kamu sudah dapat perhatian ibu-ibu. Kamu kelihatan pahlawan. Tapi lihat saja nanti, orang tidak akan betah lama-lama dekat sama kamu. Kamu terlalu kaku, terlalu main aturan. Dunia kita ini tidak sesederhana kertas yang kamu bawa itu. Aku tersenyum tipis. Dunia kita memang tidak sesederhana kertas. Tapi justru karena itu, aku butuh sesuatu yang bisa kupegang ketika orang-orang seperti kamu mencoba menggoyahkan pijakan. Kalau kamu mau terus main di lumpur silakan. Aku hanya tidak mau namaku ikut kotor. Aku tidak menunggunya membalas. Aku pamit ke Bu Lilis, mengucapkan terima kasih sambil membantu mengumpulkan piring sebentar. Di dapur, aku mendengar suara mereka berbisik. Tidak semua memihakku, aku tahu. Ada yang bilang aku terlalu keras. Ada yang bilang, begini, memang risiko berteman dengan orang susah. Tapi di antara desis itu, aku juga mendengar 1-2 suara yang berkata, kalau Dina tidak berani ngomong, bisa-bisa besok nama kita yang dipakai. Malamnya, kabar kejadian di arisan menyebar lebih cepat dari angin. Di warung, di depan mushola, di grup WhatsApp kecil-kecil, potongan ceritanya berpindah dari mulut ke mulut. Versi yang sampai ke telingaku pun bermacam-macam. Ada yang bilang aku tega mempermalukan teman. Ada yang bilang aku sedang cari muka. Ada juga yang bilang aku hanya sedang melindungi diri. Sementara itu, kreditur tidak tinggal diam. Salah satu dari mereka menghubungiku lewat telepon, mengatakan bahwa setelah mendengar penjelasanku dan melihat fotokopi tanda tangan diwakilkan, mereka sedang mempertimbangkan ulang pencatatan namaku. Kami akan revisi data, Bu. Suara di ujung sana terdengar lebih lunak. Nama ibu kami hapus dari kolom penjamin. Tapi mohon maklum, hutang Bu Rina tetap berjalan. Kami minta tolong, kalau nanti ibu tahu keberadaannya, sampaikan agar ia datang ke kantor. Saya akan sampaikan kalau bertemu, jawabku. Tapi setelah ini, saya minta nama saya jangan lagi disebut di depan siapapun tanpa sepengetahuan saya. Iya, Bu. Itu kesalahan kami juga kemarin menerima penandatanganan diwakilkan. Terima kasih sudah datang langsung menjelaskan. Telepon ditutup, meninggalkan rasa lega yang belum sepenuhnya tenang. 1 lembaga selesai, 2 lembaga lain menyusul beberapa hari kemudian. Sebagian mencoret namaku, sebagian menulis catatan bahwa aku tidak pernah hadir sebagai penjamin. Mereka berjanji
tidak akan lagi mengetuk pintuku untuk hutang atas nama Rina. Rina, di sisi lain, mulai menerima dampak yang mungkin tidak pernah ia perhitungkan. Suatu sore, aku melihatnya berjalan melewati gang dengan langkah cepat, wajah tertutup masker lebar. Di belakangnya, 2 orang petugas yang kukenal dari salah satu lembaga berjalan santai. Mereka tidak ke rumahku lagi. Mereka mengikuti langkah Rina. Di warung, aku mendengar Bu Warni bergumam. Dulu penagih ke rumah Dina, sekarang yang dicari langsung orangnya. Ya wajar, namanya juga hutang atas nama sendiri. Beberapa minggu berlalu, Rina semakin jarang terlihat di pertemuan arisan. Awalnya ia memberi alasan sakit, sibuk, atau harus mengurus keluarga. Lalu lama-lama, ia tidak muncul sama sekali. Di grup, namanya tenggelam di antara stiker salam dan resep masakan. Tidak ada yang secara resmi mengeluarkannya, tapi kepergiannya terasa seperti keputusan diam-diam yang diambil bersama-sama. Kami lelah menjadi penonton drama yang tiketnya dibayar dengan nama orang lain. Suatu hari, aku sedang menjemur baju ketika Nia datang menghampiri, membawa kantong plastik berisi pisang goreng. Aku mampir sebentar, ya, katanya, masuk ke teras. Kami duduk di bangku panjang, membagi pisang goreng, ditemani suara anak-anak bermain di gang. Din, katanya sambil menggigit pisang. Kemarin aku ketemu sepupunya Rina di pasar. Katanya, sekarang hampir semua kreditur tidak mau lagi terima alasan apa-apa. Mereka minta suaminya ikut tanggung jawab. Keluarganya juga sudah tahu, dia pakai nama orang tanpa izin. Sekarang justru dia yang malu ketemu orang. Aku menarik napas pelan. Ada bagian dariku yang merasa kasihan. Hidup dikejar hutang bukan hal ringan. Tapi ada bagian lain yang mengingat malam-malamku duduk dengan kertas fotokopi di tangan. Jantung berdegup setiap terdengar ketukan di pintu. Kalau saja dia jujur dari awal, kataku. Kalau saja dia datang ke rumahku, bilang terus terang mau pakai namaku, mungkin ceritanya beda. Aku mungkin tetap menolak, tapi setidaknya dia tidak menusuk dari belakang. Nia mengangguk. Kamu tahu tidak, beberapa ibu sekarang kalau ada orang yang curhat hutang, mereka suka bilang, jangan sampai kayak Rina, pakai nama orang buat tenangin penagih, ujung-ujungnya ketahuan. Aku tersenyum pahit. Jadi bahan contoh juga, akhirnya. Contoh yang perlu, sahut Nia. Biar orang ingat, kebaikan teman itu bukan aset yang bisa dijaminkan semaunya. Malam itu, setelah Adit tidur dan Randy pulang lebih cepat dari biasanya, kami duduk di ruang tamu kecil kami, ditemani suara kipas angin dan lampu bohlam yang agak redup. Randy memandangku lama. Aku mau minta maaf, katanya pada akhirnya. Aku mengerutkan kening. Maaf soal apa? Waktu awal penagih datang, ia menatap lantai. Aku marah-marah ke kamu. Memanggilmu terlalu baik sampai bodoh. Seolah-olah ini semua sepenuhnya salahmu. Padahal yang paling salah adalah orang yang memakai kebaikanmu sebagai peluang. Aku diam, membiarkan katanya mengalir. Aku bangga kamu berani berdiri di arisan itu, lanjutnya. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku cuma diam, takut dibilang cari masalah. Tapi kamu pilih jalur yang beda. Kamu tidak lempar kursi, tidak teriak-teriak, kamu bawa kertas dan fakta. Itu tidak semua orang bisa. Aku tersenyum kecil. Aku tidak mau lagi jadi orang yang cuma bisa bilang, aku tidak tahu, di depan pintu ketika ada yang mengetuk, jawabku. Kalau aku harus dilihat sebagai perempuan yang kaku, hanya karena aku menjaga namaku, biar saja. Lebih baik dibilang kaku daripada dilihat sebagai perempuan yang namanya bisa dipinjam siapa saja. Adit yang terbangun sebentar karena mimpi, berjalan keluar kamar dengan mata setengah tertutup. Ia memelukku, duduk di pangkuanku. Bu, katanya setengah berbisik. Nanti kalau Adit besar, Adit boleh tidak nolong teman yang susah hutang. Pertanyaan polos itu membuatku terdiam. Aku mengelus rambutnya pelan. Boleh nak, jawabku. Kita boleh nolong siapa saja. Tapi ingat, menolong itu pakai hati dan tenaga.
bukan pakai nama. Nama kamu itu seperti kunci rumah. Jangan pernah kamu pinjamkan kunci itu ke orang yang bahkan kamu tidak yakin akan mengembalikannya. Ia mengangguk pelan, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi suatu hari nanti, ketika ia dewasa dan dunia menawari berbagai macam bentuk tolong teman, aku berharap ia ingat bahwa ada seorang ibu yang pernah berdiri di tengah lingkaran arisan, memegang map bening, mempertahankan satu hal yang tidak kasat mata, tapi sangat berharga. Nama. Teman arisan yang dulu sering curhat soal hutangnya, akhirnya mengajariku hal yang tidak pernah kutemukan di buku pelajaran manapun. Bahwa kadang orang tidak hanya berani menjual barang-barang di rumahnya untuk bertahan hidup. Mereka juga bisa menjual nama orang lain. Dan di hari ketika aku menarik kembali namaku dari mulut dan kertas yang bukan milikku, di situ aku belajar satu bentuk karma yang paling tenang. Ketika orang-orang yang dulu merasa aman berlindung di belakang namaku, akhirnya harus berdiri di depan dengan namanya sendiri, tanpa tameng.